Perkenalkan, nama saya Yupita Maura dari Prodi Manajemen Angkatan 22 dengan NIM 2200701038. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus pada PT SIM. Ini merupakan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana sistem pendukung keputusan atau DSS yang diimplementasikan oleh PT SIM mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Jadi, sistem pendukung keputusan atau DSS di PT SIM, yang dimana kita ketahui PT SIM merupakan sebuah perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga, telah menerapkan sistem pendukung keputusan atau DSS untuk mengembangkan dan meningkatkan efisiensi operasional serta mencapai keunggulan kompetitif. DSS ini berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, akses data real time. DSS mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk data penjualan, stok barang, dan tren pasar. Data ini selanjutnya diolah dan ditampilkan dalam bentuk laporan analitik yang memudahkan dan dipahami oleh manajemen. Dengan akses data real time, manajer dapat mengontrol kinerja perusahaan secara teratur dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang lebih akurat. Yang kedua, analisis situasi. DSS memudahkan manajer untuk menganalisa berbagai skenario dan membuat prediksi berdasarkan data historis dan tren pasar terkini. Sebagai contoh, manajer dapat menggunakan DSS untuk memprediksi permintaan di masa depan untuk produk tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan produksi dan terhindar dari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. DSS membantu manajer dalam mengidentifikasikan masalah, mengevaluasi solusi alternatif, dan memilih keputusan berdasarkan data yang tersedia. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat karena manajer tidak perlu lagi bergantung pada kemampuan intuisi atau pengalaman pribadi saja, tetapi didukung oleh data yang lebih terstruktur. Yang keempat yaitu meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Dengan menggunakan DSS, PT SIM mampu mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, DSS dapat memudahkan manajer dalam mengidentifikasikan hambatan dalam proses produksi, sehingga dapat dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan strategi bisnis berbasis sistem informasi yang dapat membantu PT SIM mencapai keunggulan kompetitif. Ada 5 strategi bisnis berbasis sistem informasi pada PT SIM yang dapat memanfaatkan berbagai strategi bisnis berbasis sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, antara lain. Yang pertama, e-commerce. PT SIM dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk mencapai pasar yang lebih luas dan dapat meningkatkan pendapatan. Dengan membangun sebuah toko online, perusahaan dapat memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen di seluruh dunia. Yang kedua, Customer Relationship Management atau CRM. CRM membantu PT SIM untuk membangun relasi dengan pelanggan secara lebih efektif. Dengan menggunakan CRM, perusahaan dapat mengumpulkan data tentang keinginan pelanggan, riwayat pelanggan, dan interaksi dengan perusahaan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan, memberikan penawaran yang bersifat lebih personal, dan membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. SCM membantu PT SIM untuk mengelola rantai pasokan secara lebih efisien. Melalui SCM, perusahaan dapat mengontrol proses pengiriman barang dari pemasok ke pelanggan, mengoptimalkan proses logistik, dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu sistem yang terpadu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional. Melalui ERP, PT SIM dapat mengelola data keuangan, sumber daya manusia, dan produksi dan penjualan dalam satu sistem yang terpusat. Yang kelima, Business Intelligence atau BI. BI membantu PT SIM dalam menganalisis data perusahaan untuk memperoleh wawasan yang bermanfaat. Dengan menggunakan BI, perusahaan dapat mengidentifikasikan tren pasar, menganalisis kinerja produk, dan membuat keputusan strategis yang lebih tepat.
Pertanyaan yang ketiga, dalam pengembangan sistem intelijen bisnis, tim proyek harus melakukan analisis kebutuhan. Jelaskan secara singkat tahapan analisis kebutuhan, serta sebutkan 3 alat desain proses bisnis yang membantu dalam perancangan sistem informasi. Analisis kebutuhan dan alat bantu desain proses bisnis. Dalam mengembangkan sebuah sistem bisnis intelijen, tim proyek harus melakukan analisis kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut adalah tahapan analisis kebutuhan yang harus dilakukan di antaranya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tim proyek harus mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan yang terhubung dengan sistem yang akan dibangun. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, survei, dan observasi. Yang kedua, analisis kebutuhan. Tim proyek harus menganalisis kebutuhan yang telah diidentifikasi untuk menentukan kebutuhan sistem secara fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi fungsi-fungsi yang harus dimiliki sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi aspek-aspek seperti keamanan, kinerja, dan kemudahan dalam penggunaan. Yang ketiga, dokumentasi persyaratan. Tim proyek harus mendokumentasikan kebutuhan sistem secara terperinci untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami kebutuhan yang harus terpenuhi. Dokumentasi ini akan menjadi acuan dalam proses desain dan pengembangan sistem. Baiklah, berikut adalah 3 alat bantu desain proses bisnis yang dapat membantu dalam desain sistem informasi. Yang pertama, notasi pemodelan proses bisnis atau Business Process Modeling Notation atau BPMN. BPMN adalah standar industri untuk memodelkan proses bisnis. BPMN memanfaatkan diagram untuk menggambarkan proses bisnis, peran pengguna, dan interaksi antara berbagai elemen dalam bisnis. Yang kedua, Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa pemodelan visual yang biasa digunakan untuk menggambarkan desain sistem perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk membuat berbagai aspek dari sebuah sistem, termasuk arsitektur sistem, kelas, dan objek, serta interaksi antara berbagai komponen. Yang ketiga, diagram alir atau flowcharts adalah diagram yang secara grafis menggambarkan aliran proses bisnis. Diagram alir menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan berbagai langkah dalam proses seperti input, proses, output, dan keputusan. Baiklah, sekian jawaban saya mengenai studi kasus pada PT SIM. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.